wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran saya praktikum akuntansi perusahaan dagang di kelas kalian. Hari ini kita melanjutkan kegiatan dari pertemuan yang hari Senin ya, hari Senin kemarin. Nah, sebelum itu silakan dipersiapkan berdoa dulu oleh ketua kelas boleh atau wakil ketua kelas boleh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Setelah berdoa mungkin saya absen dulu ya. Hari ini sepertinya tadi di WA grup diinformasikan ada anak yang tidak masuk. Ya. Yang pertama ada Afifah Koli, Avita Serli, Ajeng Dwi Agustin, Voli enggak, Almaidatus, Anur Wahyuni, Anastasia Febrianti, Aulia Safara, Ayu Selviani, Bella Arifianti, Dela Marsanda, Dika Sulastri, Dwi Artika Sari Devi. Izin ikut voli atau tidak? Oh, ada suratnya. Jamilatul Khomariah, Khoridatul Ilmiah, Kiki Adistia, Maula Rima Melati, Muhammad Rijaldi, Nafisa Alia Putri, Naning Amelia, Nisaul Firdausi, Novita Sindiani, Voli, Nurdiana Frista. Oh, ada. Pinky Detrisia, Radika Ica. Kemana Radika Ica? Oh, pulang. Rizka Ayu, Rosa Oktarelia, Saida Masruroh, Setia Khairunisa, Sevia Nur Hindayani, Sylvia Dwi Lestari, Siska Ayu Indah, Yatima, Yohana Egi, Yolanda Estevin masih tidak masuk ya. Zulfa Ainun yang terakhir. Hari ini yang sakit dan dipulangkan siapa tadi ya? Radika Ica. Radika Ica itu juga hampir mirip seperti Yolanda ya. Maksudnya sering izin sakit, jadi sering tidak masuk karena sakit. Tadi habis istirahat sudah beli makan? Sudah, ada yang sudah. Kalau misalnya tadi beli makan ada sampahnya masih dibawa di kelas, boleh dibuang dulu. Oh, nggak ada kolongnya. Ya di kelas yang baru ini nggak ada kolongnya karena meja kursinya beda ya. Gitu. Oke. Kita hari ini mau melanjutkan materi yang kemarin. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet di perusahaan dagang, menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang. Berikutnya ada tujuannya adalah mengidentifikasi jenis-jenis akun. Nah, kemarin kalau kita tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi serta menganalisis
hari ini sebenarnya kalian menyusun karena kemarin waktunya tidak cukup dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, model pembelajarannya sama seperti yang kemarin, kita hanya melanjutkan sintaknya saja, yaitu model pembelajaran menggunakan problem based learning dengan teknik penilaian yang hari ini adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan juga nanti presentasi hasil kerja. Kemarin kalian sudah menyimak video ini ya, sudah, jadi tidak perlu menyimak lagi. Permasalahannya sudah kalian jawab kemarin, dan juga kita ini ada modul pembelajaran, nanti silakan kalian barcode lagi. Modulnya sebenarnya minggu lalu sudah di barcode ya. Nah, modul ini juga nanti bisa saya bagikan barcode-nya per kelompok. Samen barcode dulu modulnya, ini nanti modulnya digunakan untuk uji pengetahuan di akhir pembelajaran. Nah, silakan di barcode dulu modulnya. Kalau misalnya kalian minggu lalu download PDF, mungkin barangkali ada yang sudah bisa mendownload PDF-nya ya. Nah, kalau sudah bisa mendownload PDF-nya, itu sebenarnya nanti bisa dibuka ulang. Sudah dibuka, bisa membuka lagi modulnya? Bisa ya? Wifi-nya pakai wifi kelas 8. Wifi-nya pakai, kalau yang kemarin ruang kelas 7, yang di sini sekarang ruang kelas 8 ya wifi-nya. Gitu. Bisa? Yang buat loginnya masih Ih, Mbak, di mangkok. Nah, itunya banyak. Oke, ada yang belum bisa login kah? Belum bisa buka itunya modulnya. Kalau kalian sudah download, sebenarnya itu bisa dibuka ulang, nggak perlu barcode lagi karena bisa di-download berupa PDF. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah mengerjakan neraca lajur, apakah sudah diselesaikan pekerjaannya yang minggu lalu? Nah, minggu lalu kalian mengerjakan soal itu, apa ada kesulitan? Oh, kurang teliti, jadi tidak balance. Nah, hari ini kita mempresentasikan ya, per kelompok. Di situ ada beberapa akun. Ini satu kelasnya ada berapa kelompok ya? 6 ya? 6. Nah, kita coba dihitung akunnya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, berapa? 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 55 akun ya. 55 akun itu kalau dibagi 6 kelompok jadinya sembilan ya. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan 9 akun ya. Nah, siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Mempresentasikannya adalah jadi kelompok 2 nanti presentasinya kalian silakan berdiri di meja kelompok itu aja ya. Maju ke depan karena terkendala dengan peralatan gitu. Nah, silakan maju ke berdiri semua kelompoknya mempresentasikan 9 akun itu. Nah, yang kelompok lain nanti silakan memberi tanggapan, mungkin kayaknya jawabannya salah. Nah, terus kalian punya pendapat yang lain. Nanti baru di akhir acara kita simpulkan berapa hasilnya. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 boleh dipakai kalimat pembuka dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang acara yang sudah kami kerjakan. Akun nomor. Yang lainnya bisa diperhatikan ya. Apakah benar? Akun nomor 1 1100 debit 19.594.594.588 real balance adjustment jurnal entry 0 adjustment real balance sebelah debit 19.594.588.500 income summary data balance sheet sebelah debit 19.594.500 akun nomor 11101 petty cash real balance sebelah debit 10.250.000 adjustment journal entry 0 adjustment real balance 10.250.000 sebelah debit income summary data balance sheet sebelah debit 10.250.000. Nomor akun 1102 miliar 557.119 juta di sebelah debit adjustment jurnal entry kosong adjustment balance sebelah debit 1.557.419 Income summary kosong balance sheet di sebelah debit 1.557.416 nomor akun 1103 alun sebelah kredit dan balance 11 juta terus adjustment jurnal entry sebelah kredit 12.361.285 di adjustment balance sebelah kredit 23.361.285 dengan summary kosong balance sheet sebelah kredit 23.361.285 nomor akun 1.104 mesin inventory real balance sebelah debit 4.718.150.000 adjustment jurnal entry kosong
4.718.150.000. Nomor akun 11105 store cash trial balance sebulan debit 21.900.000. Nomor entry 8 juta sebulan debit trial balance sebulan debit 13.300.000. Discount seperti kosong balance sheet sebulan debit 15.300.000. Itu presentasi dari kelompok 2 ya, kelompok 2. Oke, kita lihat dari jawabannya kelompok 2. Kelompok yang lain ada nama akun yang berbeda hasilnya. Nomor satu dulu, cash in bank. Cash in bank itu di trial balance itu 19.594.588.500. Nah, di situ tidak ada adjusting journal entries, jadi tidak ada jurnal penyesuaiannya. Maka di adjusted trial balance itu hasilnya sama dan juga tergolong ke dalam balance sheet. Berikutnya yang nomor 2, petty cash. Petty cash juga sama seperti cash in bank ya, 10.250.000 itu tidak ada jurnal penyesuaian, jadi masuk ke adjusted trial balance sebelah debit dan juga tergolong ke dalam balance sheet. Yang ketiga ada account receivable. Account receivable-nya tidak ada penyesuaian, yang ada penyesuaian adalah berada di allowance for doubtful debt. Nah, itu seperti yang video hari Senin kita play itu ya, di situ allowance for doubtful debt-nya adalah kredit 11 juta. Terus ada penyesuaian. Penyesuaiannya sebesar 12.361.285. Jadi di situ adjusted trial balance-nya adalah 20. Karena di situ kredit dan kredit maka dijumlahkan, maka ketemunya adalah 23.361.285. Saya coba sih lagi nih. Oh, salah. Oh, malah enggak. Nah, yang akun berikutnya ada merchandise inventory, tidak ada jurnal penyesuaian ya. Merchandise inventory itu tergolong ke dalam balance sheet senilai 4.718.150.000. Nah, store supplies, prepaid insurance dan prepaid advertising itu ada jurnal penyesuaian. Di situ yang pertama dari store supplies debitnya 21.300.000, ada kredit 8 juta, maka menjadi dikurangi 13.300.000 masuk ke
balance sheet. Debit di balance sheet. Berikutnya sama juga seperti prepaid insurance dan prepaid advertising. Prepaid income tax. Di situ prepaid income tax tadi masuk ke kelompok 2 kah? Ya. Prepaid income tax itu debit 68.700.000 dan juga ada penyesuaian ya. Jadi dijumlahkan menjadi 74.700.000 masuk ke balance sheet. Itu presentasi dari kelompok 2. Ada kelompok yang berbeda jawaban? Atau ada yang penjumlahannya salah? Kelompok berapa? Sampai sini masih sama. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh tepuk tangan kelompok 2. Oke. Mohon maaf saya sambil duduk ya. Karena agak nggak enak badan sebenarnya. Berikutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Saya menawarkan nggak menunjuk supaya kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 berarti dimulai dari fade in sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelompok 4 berarti mulai dari fade in sampai equipment at cost ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kami. Nomor akun 1109 Fatin, total real balance berada di 61.923.000. Total additional entries 0. Total additional real balance berada di 61.923.000. Total income sekali 0. Total balance berada di debit 61.923.000. Nomor akun 11110 import export bulanan receivable. Total real balance 0. Total additional entries 0. Total additional balance 0. Proses manual sekali
500.000 cek kos, real balance pada debit 195 juta. Adjustment jurnal entries kosong, adjustment real balance 195 juta pada debit. Income summary kosong, pada balance sheet 125 juta pada debit. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih. Boleh duduk dulu kelompok 2, nggak apa-apa. Kita tadi mungkin sambil kita cocokkan ya bersama-sama. Presentasi dari kelompok 2 tadi dimulai dari fade in sampai equipment at cost. Yang pertama dari 61.923.000. Balance sheet atau income summary? Balance sheet. Fade in tidak ada jurnal penyesuaian ya, jadi tetap berada di debit. Untuk income tax A28A receivable tidak ada nominalnya. Stock investment tidak ada penyesuaian, jadi tetap berada di debit dan tergolong ke dalam balance sheet. Begitu pula dengan land dan building at cost. Yang ada penyesuaiannya adalah di akumulasi. Akumulasinya dari kredit 112.500.000 dan juga ternyata ditambahi dengan kredit 37.500.000, maka masuk ke kredit balance 150 juta. Vehicle at cost tidak ada penyesuaian. Yang ada penyesuaian adalah vehicle accumulate debt, depresiasi. Di situ ditambah debit, kredit 37.500.000 ditambah penyesuaian 14.062.500, maka masuk ke mana? Masuk ke balance sheet di bagian kredit 51.562.500. Untuk vehicle at cost tidak ada penyesuaian ya. Jadi tetap 195 juta masuknya ke debit yang apa? Balance sheet. Kelompok lain ada yang jawabannya tidak sama dengan kelompok 4? Sama. Berikutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok 1 itu dimulai dari equipment akumulasi sampai ke common stock. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar 1 equipment akumulasi depresiasi pada trial balance 139 juta dan 200.500 pada adjusting jurnal
akun 2 1400 tax payable pada trial balance 17.944.000 kredit adjusting journal entries 7.711 kredit adjusting trial balance 25.644.000 kredit income summary kosong balance sheet 25.644.000 kredit. Nomor akun 21500 total trial balance 2 kredit 150.129.000. Jurnal entries kosong adjusted trial balance 2 kredit 157.039.000. Income summary kosong balance sheet 2 kredit 1. Tadi itu presentasi dari kelompok 1 ya. Mungkin karena ada beberapa yang membaca lewat HP ya, jadi diperbesar gitu. Antara tabel 1 dan berikutnya itu ada yang kebingungan baca. Oke, sekarang kita cocokkan aja tadi, dimulai dari equipment accumulate depresiasi. Depreciation. Nah, itu ada di kolom kredit 139.687.500. Nah, di situ ada penyesuaian. Penyesuaiannya berapa? 48.750.000. Nah, penyesuaiannya adalah 48.750.000. Jadi masuk ke income summary atau masuk ke balance sheet? Nah, masuk ke balance sheet vehicle. Nah, equipment accumulated debt itu masuk ke balance sheet 437.500 berada di sebelah debit atau kredit? Oh, kredit. Mastercard adakah penyesuaiannya dan nominalnya? Tidak ada. Berikutnya ada account payable kredit 1.176.153.000 itu masuk ke kredit di balance sheet. Nah, yang ada penyesuaiannya adalah
accrued expense sama income tax payable. Accrued expense itu trial balance-nya tidak ada. Saatnya jam 7 dimulai. It's time to begin the 7 buses. Nah, di account payable, accrued expense itu trial balance-nya tidak ada, tapi ada jumlah penyesuaian. Jumlah penyesuaiannya senilai 29.700.000. Dikredit masuk ke balance sheet. Begitu pula dengan income tax payable. Itu trial balance-nya adalah 17.944.000. Ada jurnal entry-nya 7.700.000. Masuk ke balance sheet sebelah kredit menjadi fade out itu masuk ke balance sheet atau income summary? Balance sheet. Nominalnya sama ya, tidak ada penyesuaian. Income tax A29 payable juga sama, kosong karena tidak ada transaksinya. Nah, dari Bank Permata Loan tadi kelompok 1 presentasi sampai akun berapa ya? Oh, common stock. Bank Permata Loan sama common stock itu tidak ada jumlah penyesuaian, jadi tetap nominalnya berada di balance sheet sebelah kredit. Senilai masing-masing Bank Permata Loan nilainya adalah 285 juta dan common stock senilai 1.625 juta. Oke, silakan. Itu presentasi dari kelompok 1, kurang 3 ya? Kurang 3 kelompok lagi. Kelompok berapa yang mau maju lagi? Oh, 6. Oke, silakan kelompok 6. Kelompok 6 berarti presentasi dari return earning ya. Return earning sampai ke CGS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor akun kita 1200
adalah debit income summary 60 juta debit untuk akun 4140 koleksi 35 juta 290.000 testing dengan Inggris kosong trial balance 5 juta Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6. Tadi dimulainya dari apa itu? Kelompok 6? Oh, return earning. Oke, return earning. Mana ini ya return earning? Nah, ini return earning. Return earning adakah penyesuaian? Tidak ada. Oke, kita langsung lihat di return earning itu tidak ada penyesuaian, jadi nominalnya sama, masuk ke balance sheet. Berikutnya ada dividen, juga nilainya sama, masuk ke balance sheet sebelah debit. Nah, untuk income summary tidak ada nominalnya. Lanjut ke sale. Sale itu masuk ke mana? Income summary sebelah kredit. Sale return dan sale discount itu masuk ke income summary sebelah debit. Sedangkan free collected dan late fee collected itu sebelah kredit, masuk ke income summary. Dan CGS income summary sebelah debit. Nominalnya adalah 32.601.000.000. Oke. Berikutnya kelompok yang belum maju adalah kelompok 3 dan kelompok 5, betul ya? Kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 dulu aja. Berarti ini sisa berapa akun kira-kira? Ini kalau kelompok 3 gak apa-apa, kelompok 3 itu tetap 9, kelompok 5 tetap 9, gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Oke, banyak yang kosong. Oke, silahkan dimulai. Oke.
adjusting journal entry. Pada akun 6 1.300 telepon water and electric expense trial balance senilai 20.200.000 pada debit adjusting journal entry pada debit senilai 2.800.000 pada adjusted trial balance 23 juta terletak pada debit dan income summary 23 juta pada debit. Balance sheet kosong. Pada akun 6.1.400 bank sampai expense real balance 11.150 pada debit. Journal entry 8 juta pada debit, adjusted trial balance 19.150 pada debit, income summary 19.150 pada debit, dan balance sheet kosong. Pada akun 6.1.500 Enggak apa-apa, Mbak. Sampai mana tadi? Maintenance and repair expense. Trial balance nilainya berapa, Mbak? Oke, 14 juta. Adjusted trial balance kosong.
kelompok 3 tadi agak sedikit kesleo ya ngomongnya. Ya, gak apa-apa. Tadi dimulai dari backpage sampai yang terakhir adalah insurance expense. Oke, kita cocokkan bersama-sama. Insurance, kok insurance? Freakpad itu ada 25.680.000 di trial balance, tidak ada punya jurnal penyesuaian. Maka masuk ke nah, income summary sebelah debit 25.680. Untuk week and salaries expense ada penyesuaian dari debit 153.600.000. Ada penyesuaian juga debit ya, berarti dijumlahkan masuk ke dalam kolom debit di income summary senilai 182.200.000. Advertising expense, telepon, water and electricity sama store supplies expense itu juga seperti itu. Jadi debit ditambah debit maka dijumlahkan masuk ke income summary. Dimulai dari advertising expense, jumlahnya menjadi berapa? 21.750.000. Kok tidak sama ya dengan punya saya ya? Dari 20.200.000 kan ya? Oh maaf, saya lihatnya adalah telepon. Ya. 13.750.000 ditambah 8 juta jadinya 21.750.000. Kalau yang telepon dari 20.200.000 ditambah 2.800.000 menjadi 23 juta sebelah debit di income summary. Terus store supplies expense di situ dari ditambah 8 juta. Jadi masuk ke income summary debit 19.150.000. Berikutnya ada maintenance and repair expense. Di situ sama ya, nilainya yang nggak ada jurnal penyesuaian, jadi masuk income summary 14 juta debit. Bad debt expense tidak ada perubahan? Tidak ada, langsung masuk ke income summary sebelah debit. Bad debt expense, habis itu depreciation expense. Ada penyesuaian di situ. Debit ditambah debit. Jumlahnya adalah 100.187.500 sebelah debit di income summary. Insurance expense masuk ke kelompok 3 tadi presentasinya? Ya, berarti di situ insurance expense dari 6 juta ditambah 5 juta, 11 juta. Masuk ke income summary sebelah debit. Oke, itu dari kelompok 3 yang terakhir. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 presentasinya hanya sedikit ya, karena banyak yang nominal kosong. Untuk yang nominalnya kosong, tinggal bilang aja tidak ada transaksi gitu ya. Yang dijelaskan adalah yang ada nominalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang itu yang 15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5, kelompok yang presentasi. Kalau untuk yang dipresentasikan kelompok 5 itu dimulai dari professional fee ya. Di situ tidak banyak yang berubah. Dimulai dari professional fee itu masuk ke income summary, nominalnya sama 30 juta. Berikutnya ada other operating expense, juga nominalnya sama 11.500.000. Interest revenue, dividend revenue, dan juga gain on sale juga sama. Dan juga yang terakhir interest expense itu nominalnya sama. Jadi masuk ke mana semua itu, income summary atau balance sheet? Income summary. Punya kalian kalau dijumlah semuanya laba atau rugi? Kalau income summary di situ ya, bisa lihat ke layar. Kalian pernah nggak mengerjakan raca lajur hasilnya seperti ini? Jadi kalau di income summary itu debitnya lebih kecil daripada kreditnya, dan juga di balance itu debitnya lebih besar. Sebelah sini income summary-nya, sebelah debit dan di sebelah kredit itu maknanya adalah laba atau rugi sih? Laba atau rugi? Kalau income summary itu kan laporan laba rugi ya. Nah, kalau di sebelah kredit ini kan berarti kan golongannya apa? Penjualan, sale diskon dan lain sebagainya. Itu jumlahnya lebih besar daripada yang debit. Debit itu contohnya adalah store surplus expense berarti kan beban. Jadi kalau misalnya penjualan lebih besar daripada beban, maka 20 punya kalian sama enggak? 21.136.843.215 rupiah itu termasuk laba atau rugi?
Ada yang bilang rugi. Kenapa kok rugi? Kan lebih besar kredit. Nah, kalau kamu melihatnya yang di sebelah sini lebih besar kreditnya itu apa dulu kan gitu ya. Kalau kreditnya itu penjualan ya berarti dia laba. Kalau misalnya berada di tengah seperti ini, kalau misalnya income summary-nya itu totalnya di sebelah sini, jadi kreditnya lebih kecil daripada debit, maka dia itu rugi. Pernah mengerjakan raja lajur yang rugi? Ada beberapa kasus ya. Kalau untuk PT Always apa ya namanya kemarin, nah itulah itu termasuk laba. Oke, terima kasih karena semua kelompok sudah presentasi. Tadi kayaknya kalau presentasi itu yang lainnya karena sekarang sudah jamnya siang ya, jadi agak ngantuk ya. Nah, boleh berdiri dulu semuanya. Bisa menghadap ke depan, saya play video ya, senam ya. Enggak ya, ini senam ya, bisa digolongkan senam ya. Bisa ditirukan biar lebih semangat. Benar ya? Ya, ini, dengar. Bentar, ini kok mana ya suaranya ya? Power off. Bentar, suaranya ini masih terkendala. Sabar ya. Bisa jadi happy aja lah. Coba dengar nggak suaranya? Oke, ditirukan. Coba ditirukan. Ini namanya adalah penguin dance ya. Nah, coba ditirukan. Ada yang malu-malu nirukannya ya? Nah, oh salah. Udah malu. Kayaknya ada bakat ngedance ya. Oh salah. Oh gini. Ayo Zulfa. Oh salah. Oh gini. Oh enggak jadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Oke, tadi sudah ada yang bisa nari penguin ya? Bisa. Nah,
Untuk yang sesi terakhir sebelum pelajarannya kita selesaikan, kita mau ada latihan soal seperti yang pernah kalian kerjakan ya. Kalau kalian bisa nge-barcode di depan, saya juga bagikan ini kode barcode-nya di setiap kelompok biar lebih mudah. Di barcode pakai kartu yang linknya berupa Google Form ya, dikerjakannya secara mandiri sesuai seperti ajar yang tadi itu hanya berdasarkan. Oke, ada yang membantu temannya mengirimkan berupa link ya. Nah, kerja kelas ini. Oke. Nggak saya kasih banyak-banyak ya. Saya rasa ini itu artinya katanya the best. Oh masih belum bisa. Oke. Yes. Kalian kan sering ya ngerjakan HP ujian semuanya pakai smartphone nggak? Waalaikumsalam. Sudah sampai nomor berapa? Soalnya insya Allah hanya 10 soal. Coba saya cek ya. Ada isiannya 2. Ngitungnya cuma 1 toh. Itu kamu jawab 1 akun aja ya. Untuk soal nomor 12 yang terakhir silakan dijawab 1 akun aja.
Nomor 12 belum balance sheet ya. Balance sheet itu kamu pakai akunnya satu aja apa? Salah. Ada yang sudah selesai? Saatnya jam kerja dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Waktunya sudah menunjukkan tadi ada jam ke-8 ya. Silakan apa adanya boleh disubmit. Ini kan latihan soal. Anggap aja itu latihan soal nanti kalau kalian mengisi ujian PHS dan lain sebagainya. Nomor 12 itu diisi satu akun saja. Satu akun saja. Misalnya di situ bank. Ya sudah, isi aja cash in bank nominalnya berapa. Nah, satu yang sudah, dua anak yang sudah.
3, oke 3. Sudah ada 3 ya. Berapapun nilai yang kamu dapatkan dari latihan soal ini tidak apa-apa, tidak masalah. Ada 4, 5. Nah ini ada yang Artetamania itu siapa ya? Oh, Zuro. Bener ya? Saida Masruroh, maaf. Pinky, Amelia, Kiki, Nudiana, Dwi Sylvia, Rosa Oktarelia. Oke, sudah ada 7 orang yang sudah mengumpulkan 7 responden. Ayo yang lainnya dikumpulkan. Nah, 8. Sevia sudah. Dika, oke, Dika Sulasi sudah mengumpulkan. Nah, Siska Ayu, Zulfa Ainun sudah. Afita Serli. Ayo yang lainnya boleh langsung di-submit, tidak apa-apa. Yang lainnya boleh di-submit. Kalau untuk yang nomor 11 sama nomor 12 itu jelas kalian dianggap salah karena di kunci yang saya siapkan itu sama banyak gitu semuanya. Tapi hari ini saya minta hanya 1 akun saja, nggak apa-apa. Kalau nomor 11 sama nomor 12 pasti jawabannya gitu. Oke, ada 18 anak. Ada ini Ajeng sudah, Rizka Ayu, Aulia Safara, Jamilatul Khomaria, Yohana Egi, Muhammad Rizaldi, Nisaul Firdausi. 20. Maula Rima Melati. Oke, kurang berapa anak ya? Siapa yang belum submit? Ada yang belum submit? Ayo Dela ya. Oke, 21. Sambil menunggu teman kalian yang belum submit ya. Tadi kan ada yang ke kamar mandi. Saya mau refleksi pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan di minggu ini. Untuk refleksinya, kamu di situ silakan boleh barcode lagi selembar kertas tadi yang sudah saya bagikan per kelompok. Di situ kan ada yang namanya tulisannya refleksi ya. Nah, itu silakan di barcode, silakan diisi, ditulis sejujurnya kalian. Oke, silakan. Yang ini ya, yang ini. Kalau ada yang sudah bisa nge-barcode terus bisa bagi link, boleh di-share linknya di grup. Nah, oke. Kita teman kamu yang belum selesai mengerjakan latihan soal. Kan di sini yang ini kan lebih kecil debit maka laba kan gitu kan, tapi ini kok salah. Lebih kecil debit, lebih kecil kolom laba di sebelah debit dan neraca sebelah kredit maka ketemu laba. Seharusnya kan betul kan ya. terus jawabannya salah. Jawabannya yang ini, yang C yang dibetulkan mungkin. Kan di sini yang C kan lebih besar kolom debit itu laba, itu kan salah kan, kurang tepat. Oh, berarti kunci saya yang salah kalau gitu. Kuncinya yang salah. Oke, silakan kalian tulis di refleksi ya.
Sudah bisa ngebarcode yang lembar refleksi? Silakan diisi kolom refleksinya. Kamu boleh komentar apapun di situ. Itu diketik di bawahnya ya. Itu kan ada gambar. Terus, nah, jawaban Anda betul. Oke, silakan ditulis di jawaban Anda. Nah, lembar refleksinya kan seperti ini ya, ada gambar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, silakan kalian tulis pengalaman yang kalian dapat dan saran untuk pembelajaran berikutnya. Jawabannya bisa di bawah jawaban Anda. Ada yang sudah merespon? Loh, 2 respon. Kok? Ada 6 yang sudah submit ya. Ada 6 yang sudah submit. Nah, ini ada yang sudah, ada Yohana, ada Nurdiana, Yatimah, Nisa Alfirdausi, sama Dela Marsanda. Yang lainnya boleh langsung hanya menuliskan beberapa kata saja, nggak apa-apa. Nah, ada sudah 10 tahunnya. Maksud saya merefleksi adalah kita sama-sama saling mengoreksi. Mungkin saya ada yang salah seperti tadi ya, di kunci jawaban saya, mungkin saya itu jawaban yang saya pilih sih itu, tapi waktu saya ngeklik di kunci jawaban barangkali saya keliru karena belum saya baca ulang gitu. Nah, kamu boleh komentar apapun di lembar refleksi itu. Nah, sambil mengisi saya juga mau mereview pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah presentasi hasilnya. Neraca lajur yang kalian kerjakan semuanya adakah yang masih tidak sama hasilnya? Sama ya, insya Allah sama semuanya. Nah, dari pertemuan yang sebelumnya hari Senin dan hari ini, karena sudah mengerjakan latihan soal juga, untuk pertemuan berikutnya setelah kita mengerjakan neraca lajur itu, maka harus dilakukan dalam membuat laporan keuangan adalah setelah neraca lajur adalah kita menyusun laporan laba rugi. Jadi kita mulai mengerjakan laporan keuangan. Dimulai dari neraca, laporan perubahan ekuitas, dan biasanya yang paling ditakuti adalah mengerjakan laporan arus. Itu mungkin itu dari kita hari ini. Ada yang hari ini yang masuk berapa orang ya? Yolanda. Terus ada ya.
Habis itu ada Afifah ya, tadi yang izin. Rovita. Nah, itu berarti yang belum. Mungkin dari pembelajaran saya selama ini ada salah. Mungkin barangkali saya kunci jawabannya yang keliru, jawabanmu yang betul. Jadi nilainya kalian dapatnya kurang, padahal menurut kalian betul. Oke, 29 ya. 29 data sudah submit semuanya. Terima kasih banyak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih banyak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lembar refleksinya itu boleh dikembalikan ya sama LKPD-nya. Terima kasih.